Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kedua, saya akan menampilkan kelompok 2 hasil praktikum manajemen produksi benih yang akan disampaikan perwakilan dari kelompok 2, Saudara Anto. Silakan, Saudara Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anto, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan manajemen produksi benih pada praktikum lalu. Kelompoknya yaitu terdiri dari Kevin Mayunus, Muhammad Ridwan Kartika, Anto, Fairuz Sukma, Satriawan, Maudatun Hasanah, Muhammad Ainun Niam, Priyanka, Karunia Indah, Arinda Ayu. Oke, selanjutnya pendahuluan. Ikan lele merupakan salah satu spesies ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan lele sebagai komoditas unggulan air tawar yang populer untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan. Salah satu yang faktor menentukan adalah tersedianya benih yang memenuhi syarat baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas pada kegiatan pembudidayaan ikan. Ada beberapa faktor yang mendapatkan benih yang berkualitas baik dan sesuai dengan target produksi. Next. Tinjauan kelas Pisces, subkelas Telostei, ordo Ostariophysis, subordo Siluroridae, famili Claridae, genus Clarias, spesies Clarias Gerpenus. Next. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam kegiatan praktikum manajemen produksi benih yaitu antara lain baik terpal sebagai tempat indukan dan tempat pemeliharaan benih ikan lele, takaban sebagai tempat melekatnya telur, sikat dan lap sebagai alat untuk membersihkan bak terpal, timbangan induk sebagai alat menimbang induk, dan timbangan elektrik sebagai alat menimbang larva, atau WKC sebagai alat ukur kualitas air seperti DO, suhu, dan sebagainya. Aerator sebagai alat sirkulasi oksigen. Ember sampah sebagai tempat untuk filtrasi yang diisi dengan dakron, biobol, dan zeolit. Subit suntik sebagai alat untuk menyuntikkan hormon ovaspek ke dalam tubuh induk ikan lele. Kamera handphone sebagai alat dokumentasi kegiatan. Alat tulis sebagai alat untuk mencatat data. Bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum manajemen produksi benih yaitu antara lain induk betina ikan lele dan induk jantan ikan lele, hormon ovaprim sebagai hormon untuk mempercepat kematangan gonad dari induk ikan lele. Next. Oke, hasil praktikum kemarin, fekunditas yang kita peroleh yaitu sekitar 101.824 butir per kilo induk. Menurut Azizati et al. 2015 yang menyatakan bahwa nilai fekunditas induk lele berkisar antara 50.000 sampai 100.000 butir per kilo bobot tubuh ikan. Next. Derajat perbuahan telur atau FR yang kemarin diperoleh yaitu 98,03%. Hal ini diperkuat oleh Parma et al. 2014 yang menyatakan bahwa hasil derajat pembuahan telur pada ikan lele pada penelitian yaitu 98%. Hal ini diduga bahwa tingginya daya fertilitas telur disebabkan karena penambahan bahan pengecer seperti sperma berupa aquades atau cairan impus dapat memberikan ruang gerak yang baik pada spermatozoa untuk bergerak. Di sini 98% untuk praktikum memenuhi standar. Selanjutnya derajat pembuahan telur atau selanjutnya HR, hatching rate.
Derajat penetasan telur adalah jumlah telur yang berhasil menetas dan menjadi larva. Yang kemarin kita praktikum peroleh yaitu 80%. Derajat penetas telur ikan lele memerlukan periode waktu tetas selama kurang lebih 2 hari. Data derajat penetasan telur ikan lele menunjukkan bahwa derajat penetasan telur mencapai nilai maksimum yaitu 81,23%. Menurut Sidoarto et al. 2018, derajat penetasan telur dari hasil pemijahan induk yang baik berkisar antara 60% sampai 90%. Sehingga praktikum kemarin untuk hatching rate memenuhi standar. Selanjutnya, next. Untuk SGR. SGR bobot larva biomasa awal sama dengan 0,01 gram, bobot rata-rata biomasa akhir 0,08 gram, waktu pemeliharaan 14 hari dengan hasil 14,8%. Next. Ini ada kualitas air, suhu nilai kisaran 25,0 sampai 26,7 derajat Celcius. Referensi 26 sampai 31 derajat Celcius. Oksigen telarut atau DO 3,12 sampai 3,91. Untuk referensinya lebih dari 3 mg. Hal ini untuk oksigen terlarut memenuhi standar. pH 7,59 sampai 8,42. Untuk referensi 6,5 sampai 9 menurut Purwati et al. Untuk pH memenuhi standar. Selanjutnya, kesimpulan, induk yang digunakan pada saat kegiatan berlangsung yaitu induk dengan berat betina 1,7 kg. Menghasilkan telur sebanyak 101.823 butir kilo per induk. Jumlah telur yang dimasukkan ke kolam 33.540 atau 60 gram per 60 gram. Dan jumlah telur yang dapat terbuai sebanyak 32.879 butir. Untuk FR 98,03%, telur yang menetas sebanyak 26,707, HR 81,23%. Lalu dari yang menetas tersebut hanya dapat hidup terus-menerus hingga panen sebanyak 5.563 atau SR-nya 20%. Kualitas air pada saat pemeliharaan ikan lele yaitu 25 sampai 26,7 derajat Celcius, pH 7,59 sampai 8,42 dan DO 3,12 sampai 3,91 ppm. Selanjutnya, sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya persilakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 bertanya, silakan. Ayo. Silakan. Oke, sebelum kelompok 2, kelompok 3, saya dulu kesimpulan. Kesimpulan. Nah, yang saudara harus kinerja keterampilan saudara itu yang harus diperbaiki adalah ini nih. Fertilization rate nih. Fertilization rate sudah 98% lebih ya. Kemudian hatching rate nih. Hatching rate sudah 81,23%. Ya. Nah, ini. Kemudian SR-nya nih 5.563 atau hanya 20%, ya, 20% atau 1/5 dari tadi 26.000, ya, 26.000 ini, ya, 26.000. Jadi kecil sekali, ya, kecil sekali. Kalau saudara ingin pendapatan gaji misalnya. Gaji 1 juta aja ini tidak sampai nih.
Ya. Kalau harganya ini harga di 14 hari itu harganya baru sekitar Rp60. Rp60 kali 5.000 berapa tuh? Baru 300.000. Nggak nyampe. Ya, harus perbaiki. Kinerja saudara, kinerja dalam praktikum ini masih sangat rendah. Keterampilan juga masih sangat rendah. Harus ditingkatkan. Ya, harus ditingkatkan. Semua. Tadi di Tajri tadi, di kelompok 3 tadi juga harus ditingkatkan. Nah, ditingkatkan minimal itu ya kalau hatching rate-nya 26.000, ini SR-nya minimal juga harus sekitar 25.000 ekor benih. Kalau 25.000 ekor benih di 18 hari itu harganya sudah mendekati Rp80. Rp80 itu sudah hampir 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Kalau saudara ingin mendapatkan pendapatan saudara 5 juta, ya saudara harus mempunyai meningkatkan 2,5 kali ini. Ya, kali hatching rate ini. Ya, 2,5 kali. Saudara harus paling tidak harus mempunyai kurang lebih 60.000. 60.000. 60.000. Nah, cara menghasilkan 60.000 harus meningkatkan keterampilan. Keterampilan nih. Nah, tugas akhir saudara, tadi kalau saudara ingin mendapatkan pendapatan 5 juta rupiah, ya, kalau hanya ngopeni sampai 18 hari, harganya Rp80, saudara harus memelihara berapa ribu ekor. Nah, berapa ribu ekor itu ditunjang berapa kolam. Berapa kolam itu? Satu kolam itu fasilitasnya apa saja yang harus ada di situ. Harus ada di situ. Ya, harus ditingkatkan. Karena saudara adalah budidaya. Salah satu keterampilan di dalam budidaya adalah pembenihan. Bisa juga pembesaran. Bisa juga pembuatan pakan, membuat obat, membuat hasil produk budidaya. Ya, oke, silakan. Sekarang sudah ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya? Kok meneng wae kabeh iki piye? Kok melempem kabeh iki piye? Silakan. Bertanya kepada saya Izin juga bertanya, boleh. Pak. Kepada saya juga boleh. Bertanya pada siapa? Pada Anto, pada saya. Anto dan kelompoknya pada saya. Anto, Pak. Ya, silakan. Tajri ya? Ari, Pak. Ari, silakan Ari. Izin bertanya, untuk kelompok 2 itu kan diperoleh nilai fekunditas 101.823 butir per kilogram induk. Nah, tadi untuk yang di standarnya itu kan antara berapa tadi? 60 sampai 100.000. 50 sampai 50 ya 100.000 butir per kilogram induk. Nah, itu menurut kalian itu faktor apa yang mempengaruhi dari jumlah telur tersebut bisa hingga mencapai ukuran apa jumlah yang lebih dari standar tersebut. Silakan. Toh atau yang lain atau anggotanya. Silakan. Anggotanya siapa saja tadi? Tuh. Kevin. Ayo silakan. Cepat. Cepat no. Oke, coba menjawab pertanyaan Ari. Faktornya salah satunya yang saya tahu yaitu dari kualitas indukan itu bagus atau sudah tersertifikasi. Itu salah satunya untuk terus sama diameter telur dan kematangan gonad pada betinanya. Itu menurut saya yang saya tahu. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama yang lain. Terima kasih. Oke, yang lain silakan.
menambahkan? Silakan anggota. Anto, coba anggotanya dibuka di tracking 1. Silakan. Anggotanya. Siapa sih? Kevin, Kevin, Ridwan. Satu lagi. Nah, ini. Virus. Virus mana? Kok diam aja? Virus. 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 Satriawan. Kok diam aja loh, tiarap. Mau idoten ke sana? Mau idoten ke sana? Ayo silakan. Bunyi dong. Bunyi. Mau idoten ke sana? Kalau menurut saya kenapa fekunditas yang dihasilkan lebih banyak daripada standar. Fekunditasnya bagus, sudah masuk dalam kriteria. Silakan. Karena waktu pemisahannya dilakukan secara buatan sehingga kan ditambahkan dengan hormon dan itu dapat merangsang pertumbuhan gonadnya Pak sehingga telur yang dihasilkan pun bisa meningkat. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, silakan. Ada yang lain? Muhammad Ainun? Priyanka? Priyanka itu biasanya cerewet tuh. Mana ini? Hadir, Pak. Nah, iya, jawab. Tidak hanya hadir saja, jawab. Ayo. Karunia? Karunia Indah? Hadir enggak ini? Karunia? Karunia? Halo? Ada enggak Karunia? Iya Pak, hadir. Nah, jawab. Jangan hanya hadir aja, jawab. Iya, Pak. Ayo, jawab. Ini kalau kita diskusi online harus cepat jawab. Cepat untuk menghemat waktu. Menghemat waktu ya. Menghemat waktu. Ayo, Arinda? Arinda? Iya, Pak. Jawab. Mungkin itu Pak, kata Anto itu dari EKG-nya. Nah, itu tuh mungkin untuk ukuran telurnya sendiri tuh belum terlalu matang atau lebih kecil dari FR-nya sudah bagus, hasilnya bagus gitu ya. Jangan ngawur, jawabnya jawab tapi jangan ngawur. Kevin? Hadir, Pak. Ya, jawab. Ya, kalau menurut saya sih jawabannya kurang lebih Pak sama yang Anto tadi udah jelasin. Pasti dari ketersediaan nutrisi untuk induknya sudah baik. Ya. Terus gitu. Tumben pinter kamu. Stresnya pasti bisa ditekan. Ya. Makanya telurnya itu tidak diserap lagi Pak, jadi jumlahnya banyak. Terus dari ukuran bukan gitu. panjang ikannya, bukan. Sama bobotnya juga mempengaruhi Pak. Mandek dulu, berhenti dulu. Oh, ya Pak. Ikannya diberi makan sudah baik, kualitas pakannya sudah baik, sehingga kualitas telurnya itu sudah baik, dibuktikan dengan jumlah fekunditasnya itu melebihi apa yang dipersyaratkan. Itu ya. Oke, bagus. Iya Pak. Muhammad Ridwan, mana? Ridwan mana? Muhammad Ridwan Kartika, silakan. Halo, Ridwan Kartika. Ada enggak sih Ridwan Kartika? Coba. Ridwan Kartika. Ada enggak nih? Vanda, Krishna, Prasaribu,
Odelia mana nih? Odelia kok nggak dengar suaranya. Odelia. Hadir, Pak. Lah iya hadir ya tanya. Kalau cuma hadir aja buat apa? Ayo tanya. Sejauh ini belum ada pertanyaan, Pak. Aduh, ya wes. Oke, presentasi dari kelompok 2 sudah saya nyatakan cukup selesai. Namun tugas pada saudara, ya tugas akhir sebelum ujian akhir nanti semuanya itu adalah merancang kalau saudara ingin mendapatkan pendapatan 5 juta rupiah, pendapatan kotor 5 juta rupiah, berapa benih yang harus saudara produksi, berapa fasilitas yang saudara harus sediakan, ya. Oke? Baik, Pak. Sopo kok kudu sitok? Siap, Pak. Siap, Baik, Pak. Pak. Baik, baik. Ya, oke. Baik, Pak. Oke, kita kasih aplaus bersama. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, kelompok